Nah, kalau kita berbicara tentang pisang, kembali ke buah-buahan gitu ya, apalagi dalam situasi kondisi pandemi ini kita perlu banget nih mengonsumsi nutrisi dari buah pisang. Nah, di sebelah saya sudah ada salah satu narasumber yang memang ide kreatifnya sangat luar biasa sekali. Jadi bisa membuat pisang ini diolah kemudian menjadi rambak pisang. Pengen tahu jelasnya seperti apa? Sudah ada bersama saya dengan Bang Zainal, tapi lebih akrab disapa dengan Bang Zai. Iya. Betul ya? Betul Bang sekali. Zai, boleh diceritakan nggak? Itu tiba-tiba muncul ide kemudian dari pisang, buah pisang bisa dibuat atau diproses menjadi rambak pisang. Gimana ceritanya? Ya, itu awal idenya sih di 2017. Kan sebelum saya usaha ini kan saya usaha di pembuatan abon ikan. Di mana tahun 2017 tersebut saya itu ikut teknologi CTH ini ikut programnya Food Startup Indonesia. Nah, di situ usaha saya yang di awal dulu abon itu disuruh ganti karena ya singkat cerita secara ekonomi peluangnya itu lebih kecil untuk menjadi besar karena saya ambil di abon lele. Akhirnya saya diminta buat Pak olahan apa yang Bang Z pingin selain abon. Saya pengen buat keripik buah. Itu beberapa mentor yang di Food Startup Indonesia tersebut oke, keripik buah, tapi yang kira bahan bakunya itu tiap musim tumbuh. Itu buah apa? Setahu saya sih pisang. Saya buat pisang Pak. Oke, buatlah pisang. Tapi saran kami, mereka menyarankan untuk membuat bentuk, rasa, dan juga bisa dari jenis pisang yang selama ini jarang dipakai orang. Bang Z, sebentar sebelum kita ngobrol lebih lanjut tentang untuk olahan dari pisang kemudian menjadi rambak pisang, saya pengen tanya nih, Bang Z ada cerita yang menarik sekali di sini sebelum akhirnya menjadi pengusaha atau kreatif dari rambak pisang ini. Ya, sebelumnya saya ke entrepreneur sih saya pekerja. Saya 12 tahun kerja di perusahaan mie instan itu di Pasuruan. Saya 12 tahun di sana. Kemudian tahun 2012 saya resign. Alasan saya resign ya saya kepingin usaha karena saat itu saya dapat sebuah informasi, sebuah advice bahwa berusaha atau membuat sebuah usaha lebih menguntungkan, lebih baik dibandingkan kita bekerja ke orang lain. Akhirnya saya resign, yang mana uang dari saya dapat pesangon saya buat usaha. Tapi kembali lagi saya usaha itu tanpa ilmu, hanya modal duit aja. Nah, itu akhirnya modal yang saya bawa dari hasil saya kerja 12 tahun itu habis. Nah, saya terjual semua dan usaha pun nggak jalan semua. Akhirnya saya 2014 saya bertemu dengan CTH ini. Nah, di sini saya mendapatkan beberapa ilmu masukan juga dari beberapa tenaga ahli di sini mengenai dalam menjual produk itu banyak macam caranya. Jadi artinya dari awal mulai Bang Z di resign dari perusahaan kemudian mempunyai ide untuk membuat suatu usaha sendiri begitu, itu bergabung dulu di CTH atau bagaimana? Enggak, langsung saya saat itu lihat peluang usaha apa yang menurut saya itu punya potensi. Ya, saat itu saya buka percetakan, hanya berjalan berapa bulan ya, tutup. Saya akhirnya beli stand di Jatim Park 1, di Jatim Park 2, kemudian di BNS juga tutup, kemudian buka printing yang buat banner-banner itu juga tutup. Hampir semua usaha saya itu nggak jalan. Baru tersadar setelah uang saya habis, uang modal habis, aset terjual dan punya utang. Itu yang buat saya akhirnya ditagih hutang itu bingung, wah, dari mana. Akhirnya sampai saya punya keinginan menjadi seorang TKI. Saya daftar jadi TKI ke Korea. Ya ikut sekolahnya, ya ikut pendidikannya, tapi ya alhamdulillah saya nggak lulus. Akhirnya saya nggak jadi ke TKI, tapi istri saya jadi TKI. Akhirnya saya TKI ke Hong Kong tahun 2014. Saya di rumah dengan anak 3, kecil-kecil semua. Nah, begitu saya keluar negeri, saya baru mulai buat abon tadi itu. Karena saya di rumah itu sambil kerja jaga kolam lele. Jadi orang punya tambak lele, saya yang jaga, digaji 25.000 per bulan. Nah, kemudian saya dapat juga tiap minggu itu kan ada orang mancing, ya saya dikasihkannya itu saya jadikan bahan baku untuk abon lelenya.
sampai 2017 itu saya bertemu Bekraf, ikut Food Startup Indonesia itu melalui CTH itu. Nah, di sana saya dapat istilahnya mentoring dari Bekraf itu. Oh ternyata usaha itu yang saja ini ada yang keliru, ada yang nggak mix itu, ada yang nggak istilah bahasa Jawa itu yang nggak sesuai, yang harus dirubah. Terutama di pola pikirnya, di sistemnya itu yang harus dirubah. Dan juga usaha itu nggak boleh berdasarkan keinginan saya, tapi berdasarkan keinginan market, dan harus ada database yang mendukung usaha saya ini nanti ada yang beli. Berarti itu waktu bergabung tadi di salah satu komunitas tadi itu memang dari CTH disarankan atau ya, bagaimana? Kan di sini kan sering ada pelatihan, ada juga pembinaan. Dari situ kan kita sering sharing dengan beberapa teman gratis, dan juga dari tenaga ahli. Jadi artinya mungkin secara umum, masyarakat secara umum bisa kalau misalnya ingin bergabung di CTH, kemudian mengikuti pelatihan-pelatihannya itu bisa ya Pak Bang? Bisa. Sepengalaman saya bisa dan gratis. Itu pengalaman saya. Informasi buat pemirsa atau teman-teman semua yang ada di rumah, mungkin ketika ada ide atau inovasi apa yang ingin dikembangkan yang terkait dengan bisnis, mungkin bisa meniru dari jejaknya Bang Z ya Bang? Iya bisa. Kemudian setelah itu gimana prosesnya setelah mendaftar ke setelah saya ikut beberapa kali dari pelatihan pembinaan dari CTH, kan saya dapat informasi bahwa di Indonesia ini ada namanya event namanya Food Startup Indonesia. Itu 2017 waktu banyak-banyaknya startup digital itu. Nah, ini ada namanya untuk makanan namanya Food Startup. Akhirnya saya mendaftarkan diri dengan ini bismillah ikut daftar di situ. Waktu itu ya dengan usaha saya yang di Abon Lele tadi itu. Ya, tapi di sana kembali lagi usaha saya masukan dari mereka mentor itu suruh nutup. Ya karena saya segi potensi dari market saya itu kecil, karena saya ngambil hanya di market Abon Lele, bukan Abon secara keseluruhan. Jadi ya, kalau Abon Lele itu kecil Pak. Jadi lebih segmented ke Abon Lele. Iya, Abon Lele itu peminatnya itu kecil, karena ya lele itu kan mindsetnya orang itu kan ya budidayanya kotor, pakannya juga gitu, ya itu yang buat marketnya semakin kecil. Sedangkan kompetitor juga ada. Jadi semakin itu dibuktikan dengan 3 tahun saya usaha 2014 sampai 2017 itu kondisi saya itu ya gak maju gak mundur ya tetap ada. Berarti kan ada memang benar apa yang disampaikan mereka bahwa usaha saya ini kurang prospek karena saya hanya ambil di fokus di lele aja tanpa olahan lain maksudnya. Kurang signifikan lah gitu ya. Akhirnya mengarahlah ada ide lain tentang olahan pisang ini tadi. Jadi masukan dari waktu ikut Food Startup tadi itu, ayo ganti usaha apa yang pengen Bang Z punya selain ini. Ya saya keripik buah, oke keripik buah, tapi yang kira-kira keripik buah kan selama ini kan musiman, musim nangka, musim mangga kan musiman semua. Keripik buah yang kiranya itu tiap bulan, tiap hari itu bisa panen, bisa produksi itu apa? Ya saya itu terlintas di saya itu pisang. Oke pisang, itu marketnya besar banget, banyak peminat dan itu di Indonesia itu luar biasa banget. Tapi Bang Z harus punya diferensiasi dibanding kompetitor. Ya bisa dari bentuk, rasa, bahkan jenis pisangnya juga harus yang selama ini orang nggak melirik. Nah, akhirnya saya mencoba teman trial pakai pisang waktu itu pisang kelutuk. Kalau pisang di Jakarta mungkin pisang biji, pisang batu lah itu. Ya banyak bijinya itu loh. Awalnya di situ kita trial dan hasilnya itu bisa dibilang enak banget gitu loh. Beda dengan yang selama ini ada. Benarnya juga unik, mungker-mungker gitu. Nah, itu yang saya jadikan produk trialnya. Saya berikan ke para mentor tersebut dan mereka interest banget. Ini bisa dijual, ini bisa jadi sebuah industri macam-macam lah. Yang membuat saya semakin yakin. Nah, dengan berjalan waktu saya kembangkan, banyak peminatnya, saya ada kendala di bahan baku. Kalau bahan bakunya kan sulit jenis pisang ini dan juga tumbuhnya itu enggak ada budidaya, terus masih liar dan untuk prosesnya itu agak lama karena bijinya banyak banget. Akhirnya kita dibantu waktu itu kita ada satu perusahaan besar yang dengan kita kerjasama, dia membantu kita untuk meriset pisang yang kualitasnya mirip dengan dengan pisang kelutuk tapi banyak di budidayanya. Akhirnya ketemukan namanya pisang awak tadi.
Pisang awak itu kalau kita di Jawa Timur apa ya? Pisang awak? Atau Iya, Raja Awak. pisang rojo. Raja Awak. Rojo Kan raja awak. sendiri ada. Oh, ada sendiri. Raja Awak yang ada bijinya juga. Oh. Tapi budidayanya nggak begitu lama dibandingkan yang peluduk Oke. tadi. Kalau saya biasa taunya itu pisang emas, pisang Ambon, pisang raja itu kan. Ada lagi berarti ya? Oh, banyak pisang itu ratusan jenis, macam-macam. Itu namanya pisang awak. Nah, itu kita proses, kita tes juga. Ini pisang awak berarti punya kelebihan tersendiri nih, Bang J. Iya. Lebih manis atau? Kalau manisnya pasti manis karena ini pisang matang. Yang kita pola ini bukan pisang mentah. Tapi matang, manisnya alami tanpa tambahan gula sama sekali. Ini sehat. Ini bukan glukosa tapi fruktosa. Nah, itu mungkin buat pemirsa di rumah bisa ini nih. Jadi dari idenya Bang J tadi itu menarik sekali. Jadi olahan pisang kita benar-benar sehat, selain dari higienis, sehat juga dan tanpa glukosa ya pastinya. Iya. Kemudian kebersihannya juga terjaga kan, begitu Iya. Bang J? Iya, Mas. Itu mungkin nanti bisa dicoba ya. Kemudian untuk dari olahan ini Bang J bikin pastinya ada kendala-kendala atau gimana nih Bang? Apa langsung tiba-tiba jadi gitu aja? Ya kalau kendala kan selama sebelumnya kan kita udah trial, udah jadi. Kendala kemarin kan bahan baku. Akhirnya kita cari pengganti bahan baku yang ngasih meat, kita ketemu namanya pisang awak. Juga kembali lagi pisang awak ini kan bukan pisang yang dibudidayakan juga, pisang liar. Tapi lebih banyak tumbuhnya dibandingkan yang pisang awak, pisang keluduk tadi. Nah, ini lebih membuat kita lebih aman pisang awak daripada pisang keluduk. Jadi kendalanya begitu kapasitas kita naik menjadi tonase itu jadi kendala lagi. Mau kita harus budidaya. Akhirnya kita kerjasama dengan beberapa kelompok tani di daerah kita untuk budidaya mengenai pisang ini, yang mana hasilnya kita beli. Tapi akhirnya di situ kan kita bisa memberikan apa ya peluang juga Yeah. buat teman-teman di desa, misalnya Yeah. petani, Yeah. kemudian masyarakat sekitar, penduduk, dan akhirnya kan kita bersama-sama nih untuk survive bersama kan begitu. Akhirnya banyak petani yang selama ini lahannya itu nggak dibiarkan kosong. Akhirnya dengan ini mereka kan mau usaha kalau memang ada jaminan. Nah, ini karena prosesnya kita beli, bibitnya kita kasih, kemudian hasilnya kita beli, mereka mau akhirnya. Dan selama ini pisangnya buat pakan ternak aja, karena dijual di pasar nggak laku karena banyak biji. Nah, ternyata setelah kita dijual ke kita itu laku dan ininya juga besar. Sebulan sekarang itu 54 ton untuk pisangnya itu. Satu bulan hasil dari buah pisangnya 54 Iya, ton. kebutuhan produksi. Ya itu okay. 54 ton pisang mentah, maksudnya pisang bahan baku. Nah, itu hanya jadi sekitar 7 ton. Kalau sudah diolah matang menjadi 7 ton. 7 ton. Ya lumayan ya penyusutannya. Iya. Banyak juga. Karena metodenya ini metode vacuum frying, bukan digoreng biasa. Bedanya di situ. Jadi kita itu gimana Bang? Vacuum frying itu maksudnya setelah matang dibekukan, kemudian digoreng pakai mesin. Jadi kita hanya mengurangi kadar air dari produk tersebut. Dan non kolesterol, tanpa minyak. Kita pakai minyak kelapa. Kita pakai minyak kelapa karah. Kerjasama dengan mereka soalnya. Jadi kita bukan pakai minyak sawit, kita pakai minyak kelapa. Tapi kan suhu rendah. Suhu kita hanya sekitar 80-90 derajat ya. Nggak sampai 100 derajat lebih, nggak sampai. Tapi kondisi minyak itu masih bagus. Oke. Karena begitu mungkin lain daripada yang lain begitu ya Bang J. Ketika kita tahu makanan nih gorengan gitu kan, ada orang yang gitu kan. Dari Bang J ini sendiri berbeda kan, dari jenis minyaknya tadi pakai menggunakan minyak kelapa, kemudian suhunya juga suhu rendah gitu kan. Jadi lebih fresh isi kandungannya. Sudah dipasarkan ke mana saja Bang J? Kalau kita masakan secara pakai brand kita masih lokalan Mbak. Tapi kalau kita market kita dengan kolaborasi dengan perusahaan besar, kita sudah ekspor ke mana-mana, ke Australia sudah, Taiwan sudah, Korea sudah juga, Hong Kong sudah. Tapi kita kerjasama dengan perusahaan besar, jadi kita suplai di material pakai brandnya mereka, istilahnya OEM gitu loh. Jadi kita yang produksi, mereka yang jualin. Oke, jadi dari produksi mulai dari bahan baku sampai dengan bahan jadi matang, nanti tinggal diekspor ke
luar negeri dengan brand yang ada Iya, di mereka. Ya, mereka yang bayar inginkan. Oke. Itu berapa banyak kalau kita kuantiti lah misalnya 1 bulan gitu? Kalau kapasitas produksi kita sih 7 ton per bulannya. Yang untuk market luar itu sekitar 50%. Yang 50% dalam negeri. Dalam negeri pun juga saya sementara nggak pakai brand saya secara pribadi. Terserah pembeli, terserah istilahnya kita terserah bayarnya. Tapi kita ada minimal ordernya. Minimal ordernya kita mulai dari 10 kilo sampai tonase. Dengan risis harga juga berbeda-beda. Jadi artinya pemirsa misalnya berminat gitu ya? Iya, bisa kolaborasi dengan kita. Nah, untuk kemudian menjadi peluang-peluang bisnisnya nih dari Rambak Pisang, nanti mungkin bisa menghubungi ya Bang J ya ke CTH sini ya. Jadi nanti akan diarahkan begitu kan ke Bang J gitu. Kalau untuk minimal ordernya tadi berapa? Kalau minimal kita ada di paling kecil itu 10 kilo. 10 kilo. Jadi mulai di start 10 kilo. Kemudian untuk pemula misalnya ya, pemula ingin membuka usaha ini 10 kilo sudah bisa ambil ya Bang J. Jangan sampai ke kuantiti tonase berapa ton. Oke. Nah, untuk produk ini Rambak Pisang sendiri, saya menyebutnya Rambak Pisang ya, ya, Rambak Bang J. Pisang. Rambak Pisang ini sendiri kalau kita keluarkan begini kan di suhu ruangan misalnya, ini bisa bertahan berapa jam? Kalau ini ya nggak sampai 1 hari karena kan produk ini bersifat absorb. Absorb itu kan menyerap udara. Udara kalau di ini kan kadar air, ini membuat ini bisa melempem. Karena produk vacuum frying apapun itu, entah pisang, entah buah, keripik apel, keripik nangka, itu kan mereka kan melalui proses namanya mengeluarkan kadar air dalam produk tersebut melalui dipaksa dengan divakum nanti. Kalau yang digoreng biasa itu kan alami. Tadi keripik digoreng, nah itu kan penguapan kadar airnya kan secara nggak dipaksa gitu. Kalau divakum kan dihisap. Nah itu ada yang buat ini jadi renyah. Karena kadar air keluar kan banyak rongga yang di dalam produk tersebut. Ini membuat crunchy-nya situ. Semakin produk itu dingin, diprosesnya itu semakin renyah. Jadi sebaiknya untuk menyimpan ini supaya lebih awet bagaimana? Dikemas dalam aluminium foil. Penyimpanan dalam aluminium foil itu bisa tahan kita 1 tahun. Karena kita ada standar kadar air kita itu 4%. Itu yang menjaga ke expirednya kan bisa 1 tahun. Jadi ketika nanti misalnya ada klien atau pembeli misalnya yang ingin menjadi distributornya, tinggal nanti kita beli dengan kapasitas berapa, kemudian bisa kita simpan di aluminium foil supaya bisa menjadi lebih lama atau bagaimana Bang Zi? Iya, bisa tahan 1 tahun. Dari kita sih kemasannya udah dalam aluminium foil. Dari kita kemasannya paling kecil itu 2 kilo sampai 5 kilo. Oh, jadi 2 kilo ini sudah dikemas aluminium foil? Iya, aluminium foil. Okay. Jadi nanti di packing sendiri di tempatnya bayarnya. Oke. Jadi bayar mudah dong? Tinggal beli aja sudah, tinggal disimpan? Karena kan semua untuk apa tadi itu aluminium semua segala macam sudah disiapkan ketika pembeli atau bayar ini membeli begitu kan? Iya, jadi kita kirim udah dalam bentuk kemasan aluminium foil 2 kiloan atau 5 kiloan. Jadi mereka tinggal nyiapkan kemasan kecil-kecil, dimasukkan udah tinggal langsung jual. Nah Bang Zi, mulai dari proses pembuatan tadi, memasarkan, kemudian hingga bisa dikenal di mancanegara begitu, pasti ada suka dukanya. Suka dukanya apa? Ya suka dukanya dulu sih ya, waktu sebelum menemukan pisang itu ya suka dukanya. Sampai saya pribadi itu pernah mengalami mirip depresi ya, karena tinggal istri ke luar negeri, punya anak 3 kecil di rumah, sangat tiap hari udah ada pemasukan. Nah, akhirnya ya orang tua yang membantu, memberi motivasi, mau sharing ke siapa, nggak ada yang, karena orang susah itu kan pasti dijauhi Pak. Kita mau sharing dengan seseorang tersebut pasti taunya datang pasti pinjam uang ini ya. Jadi mindsetnya orang kalau kita orang susah mau datang itu negatif dulu gitu loh. Kita cuma maunya sharing, akhirnya saya nggak ada temen. Di CTH ini yang akhirnya memfasilitasi. Ya saya dulu sering ke sini.
Di CTH awal itu saya alhamdulillah anggota yang pertama lah bila dibilang. Pas sering kesini kan ada beberapa tenaga ahli yang beri motivasi, kan nggak bayar gitu. Kalau saya ke orang lain kan mungkin juga harus bayar, dan juga tanggapannya nggak seramah di sini waktu itu 2014 dulu itu. Terakhir Bang J, pesan atau tips apa yang ingin diberikan atau disampaikan kepada pemirsa semuanya, dan khususnya lagi generasi milenial nih, anak-anak muda, agar mampu menciptakan inovasi-inovasi, ide-ide kreatifnya. Silakan. Masukan saya sih ya, peluang usaha itu banyak banget loh. Jadi para adik-adik milenial itu kalau mau mendapatkan sebuah penghasilan itu nggak harus menjadi sebuah produsen, bisa berkolaborasi. Jadi adik yang pandai di bidang market online bisa berkolaborasi dengan teman-teman pengusaha yang di bidang produksinya. Jadi kita yang diproduksi bisa fokus di produksi, mereka bisa bagus di penjualan tanpa mereka saling join modal. Itu yang saya alami sendiri. Jadi alhamdulillah saya usahain tanpa modal. Yang modal saya itu habis, dan yang awalnya usaha pisahnya tanpa modal, kita hanya kolaborasi. Jadi kayak saya dengan petani, mereka yang punya lahan, saya nggak punya lahan, tapi burinya saya beli karena saya ada pembelinya produk tersebut, itu besar tersebut. Nah, dari mereka saya dapat keuntungan, saya dapat profit, dan juga petani dapat keuntungan karena budaya saya beli, dan mereka dapat keuntungan karena lahannya yang selama ini nggak diolah menjadi produktif. Akhirnya juga banyak tenaga kerja yang ikut kerja di tempat kita. Itu sih. Jadi modal itu bukan utama sebenarnya, tapi hanya sebagai penunjang, bisa dicari solusi dengan kolaborasi. Terima kasih. Ya. Nah, pemirsa, itu tadi informasi dari teman kita, Bang J, yang kemudian dari proses perjuangannya dari satu produk ke produk yang lainnya hingga sekarang survive dengan produk olahan pisang, yaitu rampak pisang. Dan tadi sudah disampaikan juga bahwa kita harus tetap kemudian berkarya, berinovasi terus kita kembangkan, dan akan menjadi sukses gitu. Saya Nia Kurnia pamit, terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih Bang J. Iya, sama-sama.